Ini yang paling penting. Siapakah para pengikut Dajjal? Yang pertama, orang Yahudi. Ini yang pertama. Dan ayat menyebutkan, ada hadis menyebutkan, saya sudah jelaskan juga tadi. Yang kedua, para pengikut Dajjal adalah seluruh para pendurhaka, pembuat dosa besar kepada Allah, termasuk kaum LGBT dan seluruh orang-orang yang mempunyai paham Khawarij. Lihat di kitab kita bagaimana Nabi menjelaskan itu. Semua perangai-perangai maksiat besar kepada Allah, para pelakunya yang melakukan itu dengan pembelaan, dengan kebanggaan, dengan kesadaran mereka adalah para pengikut Dajjal. Sekali lagi, halaman 847. Saya tidak membacakannya demi mempersingkat waktu. Maka hati-hati Pak, jangan biarkan anak-anak bujang Bapak cinta kepada anak bujang-bujang lain. Jangan sampai kan anak-anak gadis ibu, Bu, ternyata mencintai sesama jenisnya, maka dia pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Baik, kemudian ibadah Allah yang kami muliakan, selanjutnya yang akan menjadi para pengikut Dajjal adalah seluruh para pelaku bid'ah yang bid'ahnya bid'ah aqadiyah. Bukan bid'ah kecil ya, tapi bid'ah aqadiyah. Bid'ah itu ada dua Pak, bid'ah amaliyah dan bid'ah aqadiyah. Yang berbahaya itulah bid'ah aqadiyah. Kalau bid'ah amaliyah nggak ada, insyaallah taala dengan istighfar dia akan diampuni oleh Allah. Tapi bid'ah aqadiyah menyebabkan dia keluar dari Islam. Apa contoh bid'ah aqadiyah? Ya, macam orang yang yakin bahwa rukun Islam bisa ditambah, seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna isa habibullah. Ini contohnya bid'ah aqadiyah. Atau orang Syiah Pak, seluruh orang Syiah akidahnya akidah bid'ah aqadiyah semua itu. Yang meyakini bahwa Ali lebih mulia daripada Allah, ini bid'ah aqadiyah. Yang meyakini tanah suci yang sebenarnya itu adalah Qum dan Karbala, ini bid'ah aqadiyah. Yang meyakini Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Nabi kafir, ini bid'ah aqadiyah. Pengikut-pengikut Dajjal itu yang kayak gini Pak. Ya, yang Khawarij saya katakan tadi adalah seluruh kelompok muslim yang mengkafirkan seluruh orang-orang yang di luar kelompok mereka, yang mengkafirkan seluruh pelaku-pelaku dosa-dosa besar, yang berniat dan bercita-cita menghanguskan dan memberanguskan para pejuang-pejuang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini para pengikut Dajjal. Kemudian ibadah Allah yang kami muliakan, siapa para pengikut Dajjal berikutnya? Lihat yang nomor 4 Bu, halaman 850. Tolong Ibu catat Bu, halaman 850. Pak, para pengikut Dajjal itu mayoritasnya adalah kaum wanita. Ya Bu, benar Bu. Maaf ya Bu ya, seberat apapun hati saya menyampaikan, wajib saya sampaikan. Dan minta maaf sekali lagi Bu, ketika Dajjal keluar, para laki-laki jumlahnya sudah hampir minim sekali Pak. Jadi yang masih hidup laki-lakinya diwajibkan oleh Nabi melindungi para wanita-wanitanya, sampai-sampai ikat dengan sekuat-kuatnya ikatan ke tiang-tiang, masukkan ke tempat persembunyian dan ikat kakinya, tangannya. Kenapa? Saking kuatnya hipnotis sihirnya Dajjal itu. Ketika Dajjal masuk ke kota Jakarta, seluruh wanita yang ada akan seperti tidak kenal dengan suaminya, akan seperti tidak kenal dengan siapa. Dia akan seperti kosong menuju keluar dari rumahnya, menuju di mana Dajjal berada, dan mereka akan sujud di situ. Laki-laki yang ahli maksiat dari umat Nabi, laki-laki yang selama ini sering mencepehkan syariat, yang sering mengabaikan dosa-dosa, sering meninggalkan yang wajib-wajib, sering mengerjakan pekerjaan dosa besar. Laki-laki macam ini walaupun dia sudah bersyahadat, dia akan ikut seperti wanita, macam kosong dan terhipnotis, dia menuju keluar dan langsung sujud menyembah Dajjal, dan dia menjadi pengikut Dajjal. Masya Allah. Sementara orang-orang yang beriman, orang yang kuat iman saja diharamkan oleh Nabi, jangan pernah coba-coba kamu keluar untuk menemui Dajjal. Tutup pintu-pintu rumah kamu, tutup jendela-jendela, ngintip pun nggak boleh. Nggak boleh, ngintip pun nggak boleh. Kaum muslimin yang kami muliakan, lalu Nabi perintahkan, bacalah surat Al-Kahfi.
Silahkan 10 ayat pertama atau 10 ayat penutup dari surah Kahfi, pilih yang mana. Ini salah satu anjuran kuat dari Nabi agar agar kita hafal 10 ayat ini dan rajin membacanya dari sekarang. Saya khawatir Pak, kalau ini diabaikan, saya khawatir jadi salah satu korban yang pasti dari Dajjal. Kalau ini diabaikan Pak, sekarang masih ada waktu untuk menghafal. Kalau Bapak Ibu merasa otaknya sangat sulit diajak menghafal, mintakan kepada Allah agar Allah letakkan Al-Quran itu dalam kepala kita, membantu kita, memudahkan kita dalam menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Pertanyaan, kenapa harus surah Al-Kahfi Pak Ustadz? Apa nggak bisa Yasin? Kami Yasin udah lancar banget nih Pak Ustadz. Maka mau tahu jawabannya kenapa? Mau tahu jawabannya kenapa? Mau? Jawabannya singkat saja Pak, 5 kata saja, 5 huruf saja. Entah. Yang jelas dalilnya jelas dari Nabi. Surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, surah Al-Kahfi 10 ayat terakhir. Pilih mana yang mau. Maka jangan banyak tanya lagi. Begitu kata Rasulullah, ikuti saja. Lalu Rasul perintahkan kepada kita semua tanpa terkecuali menjelang Assalamualaikum setiap sholat, bacalah doa penutupan. Yang isi doa itu mari baca sama-sama. Siapa tahu ada yang belum hafal. Allahumma. Nggak semangat, yang semangat dong. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Bapak Ibu, ini doanya. Berapa orang yang belum hafal kira-kira? Coba ayo jujur, yang berapa orang yang belum hafal? Yang belum hafal, jangan malu. Yang belum hafal, dalam buku zikir akhir zaman ada doa itu, dan ada buku kecilnya, buku sakunya di situ. Ada doa perlindungan dari Dajjal. Siapa yang membacanya rutin setiap akan Assalamualaikum dari sholatnya, apa kata Rasulullah? Lihat di penghujung kitab zikir akhir zaman kita. Kata Rasulullah SAW, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'ini wal karim falyuktirid du'a inda raha. Siapa yang senang di saat-saat besarnya musibah, hebatnya petaka, dahsyatnya fitnah datang, lalu Allah selamatkan dia dengan satu kali doanya kepada Allah. Siapa yang mau seperti itu, hendaklah dia memperbanyak doa di masa-masa aman sebelum kejadian itu datang. Jadi Pak, ini sebelum Dajjalnya datang, kita perbanyak membaca doa. Nanti ketika Dajjalnya sudah keluar, satu kali saja kita minta selamatkan hamba, Allah pasti langsung kabulkan. Ini janji. Lah kalau baru di situ Dajjal datang, baru mulai menghafal Allahumma inni a'udzubika. Diketuk kepalanya Dajjal, ngapain Pak? Baca ayat surah Kahfi. Dan sekarang hafalnya Pak, saling setor dengan istri Pak. Jangan segan-segan anak-anaknya, minta mereka setoran baca Al-Kahfi, surah Kahfi. Begitu kaum muslimin, perlu bawa umroh, anak bawa umroh, niatkan selama umroh harus hafal 10 ayat surah Al-Kahfi. Sebenarnya senang saja kalau mau menghafal. Baik kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kaum wanita. Dan Nabi berkata, yanzilud dajjal fi hadhihi sabahati bimarri qanah fayakunu aktsara ma yakhruju ilaihi nisa. Yang paling banyak keluar menyongsong Dajjal datang ke kota-kota ketika Dajjal sampai ke kota kamu adalah kaum wanita. Hatta innar rajula la yarji'u ila hamimih, sampai-sampai seorang suami terpaksa harus lari pulang ke rumahnya, menyeret istrinya masuk ke dalam rumahnya, mengunci pintu-pintu, merapatkan jendela-jendela, lalu wa ila ummihi wa ibnatihi. Begitu juga dia terpaksa
membawa ibunya dan anak gadisnya masuk ke dalam rumah dan mengikatnya. Wa ukhti, begitu juga saudara perempuannya, wa ammati, dan bibinya. Fa yuwathiquha ribatan, lalu mengikat mereka dengan ikatan yang sangat kuat. Kaki diikat, tangan diikat. Kenapa? Sekali lagi Bu, sekali lagi, sehebat apapun iman wanita, mereka makhluk yang paling rapuh saat Dajjal datang ke kota kita, Bintaro. Kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan, siapa pengikut Dajjal yang kelima? Dan ini sangat real, sangat masuk akal. Setan dari bangsa jin. Seluruh setan dari bangsa jin akan menjadi pengikut Dajjal itu, Pak. Satu-satunya manusia yang pernah menguasai jin dan setan siapa? Nabi Sulaiman. Ternyata ada makhluk kegelapan dari bangsa manusia yang memiliki kemampuan menguasai jin dan setan lainnya adalah Dajjal. Mungkin yang mampu mengalahkan Dajjal kalau Sulaiman hidup, Sulaiman. Tapi tidak Allah takdirkan Sulaiman dah masa lalu. Yang Allah takdirkan hanya Isa alaihi salam. Berikutnya yang keenam para pengikut Dajjal. Ini Pak, para pemuas nafsu syahwat, baik kepada selawan jenis apalagi kepada sesama jenis. Lihat pada halaman 853. Lihat pada halaman 853. Para pengikut Dajjal adalah seluruh para penyimpang-penyimpang dalam syahwat. Adalah para seluruh budak-budak syahwat, ahli-ahli zina, para homoseksual, para lesbian, para B dan T. Biseksual dan transgender. Selesai pembahasan kita yang terakhir, seharusnya karakter fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini saya amanahkan Bapak baca sendiri. Bukunya sudah ada di luar sana. Ensiklopedia akhir zaman, zikir akhir zaman ada di luar sana. Tinggal baca. Cara selamat dari Dajjal ada 6 langkah. Pertama kata Rasulullah, larilah kamu ke Mekah dan ke Madinah. Atau larilah kamu ke atas gunung Tursina. Atau masuklah kamu ke dalam masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Cuman 4 tempat ini yang Dajjal tak akan mampu menguasai siapapun yang ada di dalam. Yang kedua kata Rasulullah SAW, kuatkan iman kamu sebelum Dajjal keluar. Pelajari tauhid yang benar. Jauhkan diri kamu dari apapun bentuk syirik, pemahaman syirik, amalan syirik, di mana orang-orang yang menghindarkan dirinya dari kesyirikan. Ketika Dajjal keluar, Allah tetap menghormati perjuangannya menyelamatkan tauhidnya selama ini. Yang ketiga, itu dia baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan yang keempat, cara selamat daripada fitnah Dajjal yaitu larilah kamu ke rumah-rumah kamu, tutuplah pintu-pintunya, jendela-jendelanya dengan rapat, jangan sampai ada yang mencigap. Bacalah surah Al-Kahfi dalam rumah. Apa artinya mencigap itu? Ngintip. Itu bahasa Minang yang saya Indonesiakan. Silakan menikmati. Yang kelima kata Rasulullah SAW, kalau sempat diserempak oleh kamu di tengah jalan dengan Dajjal. Nah ini Pak, jangan sesekali kamu menatap wajahnya. Ini perintah Nabi. Tundukkan pandangan kamu dan jamkan mata kamu. Bacakan di depan Dajjal itu surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Begitu loh Pak. Pejam mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya ini wajib apa enggak kalau gitu? Ya, itu. Kan nggak mungkin Om Dajjal terus mana ada cerita langsung imannya Pak, kena dia langsung hipnotisnya, kena langsung sihirnya kepada orang ini, langsung hilang imannya.
Dan kata Rasulullah, sekali hilang imannya gara-gara Dajjal, sampai dia mati dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau kita wajib meminta kepada Allah, lindungilah kita dan keturunan kita dari Dajjal. Baik, ibadah Allah yang kami muliakan. Yang keenam, tinggal baca buku. Selesai kaum muslimin yang kami muliakan. Semoga Allah melindungi saya, bapak dan ibu semua.